Akhirnya tahu Pak Muhyiddin, oh ternyata ini yang terjadi itu. Gitu loh. Kita kan mitra lahir maupun batin. Masa dapat informasi dari orang lain? Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Maju terus Bu, selamat. Dia pantang mundur karena inilah bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi Amru. Kesempatan berikutnya fraksi PKB. Ibu Ya. Ella, silakan Bu Ella. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 dan juga Ibu Menteri beserta jajaran yang luar biasa hari ini memberikan penjelasan yang cukup komprehensif dalam 41 lembar presentasi. Karena memang kita tahu kondisi saat ini gejolak publik lagi diramaikan dengan berbagai kondisi yang semestinya secara tidak langsung tetapi pada akhirnya menyeret dan juga terbuka ada beberapa hal isu yang dikaitkan dengan Kementerian Keuangan. Terus terang kami sebagai mitra banyak yang tanya terkait dengan banyak hal isu-isu yang hari ini ramai, baik dari sisi gaya hidup ataupun dari sisi TPPU yang dilemparkan oleh PPATK. Tetapi tadi alhamdulillah Bu Menteri sudah menjawab dengan jelas. Bahkan sampai ada berbagai pegawai kementerian banyak menjadi komisaris. Banyak hal yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan tentunya kami sebagai mitra melihat atau mendengarkan banyak yang menanyakan masyarakat apakah itu benar dan lain sebagainya, tetapi mungkin forum yang sangat berbahagia ini menjawab dengan begitu jelas dengan berbagai presentasi. Tetapi ada beberapa catatan kami hasil tadi mendengarkan menelaah. Pertama, terkait dengan betul mandat undang-undang yang diberikan terhadap Kementerian Keuangan dalam bernegara cukup banyak. Kami menghitung ada 30 undang-undang, terlebih penambahan baru dari mandat undang-undang yang baru atau tugas ex officio dari Kemenq atau peran SMV. Hal-hal itu yang mungkin menjadikan Kemenq menjadi lembaga yang institusi yang super body. Bahkan terakhir kami RDP ketika mau membahas soal HPP, harmonisasi perpajakan, dengan begitu luasnya cakupan garapan Kementerian Keuangan sampai banyak yang ngasih masukan bahwa untuk penerimaan dan pengeluaran ada sebuah pembedaan institusi. Ini sebagai bentuk kontrol mungkin karena ternyata ruang kontrol dari Kementerian Keuangan dengan berbagai eselon 1 ini cukup banyak. Berbagai masukan dari para peneliti, dari para pakar itu menjadi catatan kami sebenarnya, tetapi lagi-lagi Kementerian Keuangan memberikan keyakinan melalui raker-raker, bahkan raker-raker dengan eselon 1, ada soal keterbukaan, ada soal tadi yang disampaikan oleh pimpinan, integritas, akuntabilitas, good governance yang selalu Bu Menteri juga ingatkan, itu juga terjawab dalam raker-raker yang dilakukan dengan eselon 1. Tetapi dengan adanya isu hari ini, terus terang memang cukup kaget, bahkan langsung menerpa Kementerian Keuangan secara institusi. Nah ini menjadikan bahan evaluasi ke depan supaya betul tadi baik dari yang banyak disorot hari ini adalah DJP sama Bea Cukai untuk lebih menekankan dalam perbaikan pelayanan. Kami setuju itu. Tidak karena mungkin aparat APH atau DJP atau Bea Cukai bukan APH yang memang dibentuk secara arogan tetapi adalah sebagai mitra masyarakat. Yang tadi disebutkan PPNS, kenapa apa salahnya ketika misalkan senyum sapa salam meskipun itu targetnya adalah bagaimana penerimaan pajak atau cukai negara masuk dalam kas negara. Bukan berarti dengan begitu arogan menunjukkan power kekuasaan yang cukup luar biasa. Terutama adalah integritas
pegawai-pegawai Kemenq yang memang berada pada level teknis atau level lapangan. Itu menjadi catatan. Yang kedua, terkait dengan di halaman 13 ada terkait dengan Waste Kemenq yang lebih banyak aduan adalah DJP, LPDP, dan Bea Cukai karena memang itu adalah alat deteksi dini, perbaikan sistem pengendalian dan pelayanan yang dilakukan oleh inspektorat ya. Beberapa persentasi pengaduan yang murni dilakukan oleh pegawai atau Kemenq. Dari paparan halaman 13, Ibu, berapa persentase yang memang pengaduannya itu berkaitan dengan internal Kemenq. Nah itu menjadi bahan kami untuk bisa sejauh mana alat deteksi ini ditindaklanjuti. Karena ini di paparan halaman 13 sudah cukup luar biasa. Tetapi ini mungkin belum berjalan dengan baik karena kami juga belum melihat pengaduan umum atau sifatnya ada yang berkaitan dengan para pegawai Kemenq yang terlebih di DJP, LPDP, dan Bea Cukai adalah pengajuan yang terbanyak di situ. Yang ketiga terkait dengan ramainya isu PPATK dengan melempar isu terkait dengan 349 triliun. Kami tadi sudah mendapat penjelasan cukup banyak. Nah diharapkan mungkin Bu Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan menjelaskan lebih detail secara publik. Bahkan ini bukan berarti malah dalam hal-hal informasi yang sifatnya belum teruji itu malah banyak menyudutkan Kemenq. Nah ini harus dijawab secara tegas, lugas terkait dengan surat-surat PPATK yang langsung dikirim terhadap Kementerian Keuangan, banyak aliran-aliran bahkan sampai mengarah ke TPPU. Ini harus dijawab dengan cukup jelas, dengan lugas untuk bisa meminimalisir Kementerian Keuangan banyak melakukan kesalahan dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir